Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Nur Komarias selaku dosen mata kuliah Usaha Tani. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Urli Halidatul Munawaroh dengan NIM 210311100043. Dari kelas A akan mempresentasikan hasil penelitian usaha tani tanaman jagung di Desa Puspan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Baik, saya mulai presentasi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada latar belakang. Jagung, menurut Rukmana tahun 1997, jagung merupakan salah satu komoditi tanaman pangan yang penting dan mengambil peran dalam pembangunan sektor pertanian. Komoditi jagung bukan hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Prospek usaha tani jagung cukup cerah bila dikelola secara intensif dan komersial berpola agrobisnis. Alasan saya memilih tanaman jagung karena di daerah saya sekarang banyak sekali petani tanaman jagung. Dikarenakan di daerah saya ini petani untuk bercocok tanam mengikuti musim. Yang kedua ada tujuan mini riset. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor produksi tanaman jagung di Desa Puspan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, untuk menganalisis biaya pendapatan salah satu petani jagung di Desa Puspan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, klasifikasi usaha tani. Usaha tani milik Bapak Holis ini termasuk dalam usaha tani perorangan karena digarap sendiri, namun ada beberapa kegiatan yang menyewa tenaga kerja dari luar seperti pembajakan sawah, pembersihan lahan, penanam bibit, dan lain-lain. Faktor produksi. Yang pertama ada lahan. Jenis lahan adalah lahan kering yang berarti tanah yang luas tapi jauh dari sumber air, jauh dari genangan air. Dengan luas lahan sempit karena kurang dari 0,25 hektar. Luas lahan milik Bapak Holis ini hanya 125 meter persegi. Dengan status lahan adalah lahan milik sendiri. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan oleh Bapak Holis ini adalah manusia dan mesin. Sumber tenaga kerja manusianya berasal dari luar keluarga yang menerapkan sistem upah harian tidak tetap, dan mesinnya yang digunakan adalah traktor sewa dengan harga Rp150.000. Yang ketiga ada modal. Sumber modal Bapak Holis petani ini dari modal sendiri. Selanjutnya manajemen. Manajemen dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan. Manajemen perencanaan yang dilakukan oleh petani meliputi pemilihan komoditas yaitu jagung sebagai usaha tani, pemilihan waktu yang pas untuk penanaman, penyiapan bibit dan pupuk yang cocok, serta proses produksi. Tahap perencanaan ini sangat penting untuk kedepannya, maka harus disiapkan secara matang-matang untuk ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada perorganisasian. Manajemen perorganisasian yang dilakukan yaitu meliputi penentuan pembagian kerja mulai dari penanaman atau produksi, perawatan tanaman, dan pengelola lahan atau tanaman. Pembagian ini dibagi seperti penanaman bibit akan menggunakan sumber tenaga kerja manusia dan perawatan tanaman jagung ini akan dirawat sendiri oleh petani. Yang ketiga ada action. Pelaksanaan meliputi pelaksanaan produksi, teknologi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan yang dilakukan adalah pemantauan terhadap produksi tanaman jagung dan mengetahui kendala-kendala yang mungkin terjadi pada penanaman komoditas ini seperti terserang hama, penyakit, karena cuaca, iklim, dan lain-lain. Pengawasan ini sangat penting dalam usaha tani, dalam manajemen usaha tani, karena tanpa pengawasan
bisa jadi hasil ini tidak maksimal karena mungkin akan banyak terserang penyakit dan hama. Selanjutnya analisis biaya. Yang pertama ada biaya variabel. Jenis biaya variabel yang pertama ada bibit. Bibit yang digunakan adalah 2 kg dengan harga Rp55.000 per kilogram dengan nilai Rp110.000. Lalu pupuk urea yang digunakan sebanyak 150 kg dengan harga Rp5.000 per kilogram dengan nilai Rp250.000. Pupuk ZA yang digunakan sebanyak 50 kg dengan harga Rp3.500 per kilogram dengan nilai Rp175.000. Dan pupuk Ponska yang digunakan adalah 10 kg dengan harga Rp7.500 per kilogram dengan nilai Rp75.000. Tenaga kerja yang digunakan berjumlah 4 orang dengan harga Rp35.000 per orang. Jadi nilainya adalah Rp140.000. Total biaya variabel ini adalah Rp750.000. Selanjutnya adalah biaya tetap. Jenis biaya tetap yang pertama ada sewa traktor yang jumlahnya 1 dengan nilai Rp150.000 sekali sewa. Yang kedua adalah cangkul jumlah 2 dengan nilai Rp130.000. Pajak lahan selama 1 tahun harganya Rp75.000. Lalu penyusutan cangkul selama 1 tahun yaitu Rp18.000. Jadi total biaya tetap ini adalah sejumlah Rp373.000. Penyusutan cangkul dihitung dengan rumus B atau nilai pembelian dikurangi S atau nilai sisa per N yaitu tahun. Jadi harga cangkul petani ini adalah Rp65.000 dikurangi dengan nilai sisa yaitu Rp47.000 per tahun dibagi 1 tahun sama dengan Rp18.000. Selanjutnya ada biaya total. Biaya total ini adalah penggabungan penjumlahan dari total biaya variabel dan total biaya tetap yang jumlahnya sama dengan Rp1.123.000. Selanjutnya jumlah produksi yang dihasilkan sama dengan 1 ton. Harga jual sama dengan Rp200.000 per kuintal. Total penerimaan adalah Rp2 juta. Keuntungan yang didapat bisa kita hitung dari total penerimaan dikurangi dengan biaya total. Biaya total penerimaan adalah seharga 2 juta dikurangi dengan biaya total sama dengan Rp1.123.000 sama dengan Rp877. Yang berarti keuntungan yang didapat oleh petani ini adalah Rp877.000. Coba ya anunya. Selanjutnya kesimpulan. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi. Usaha tani jagung merupakan usaha tani perorangan yang telah dijalani responden di lahan kering milik sendiri dengan tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga dan modal sendiri. Keuntungan yang didapat oleh petani responden ini adalah sekitar Rp877.000. Saran saya untuk menambah pendapatan petani jagung masih bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan seperti biaya tenaga kerja. Tenaga kerja bisa menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Baik, terima kasih dari saya. Ini adalah lampiran saya saat berwawancara. Baik, terima kasih. Saya sampaikan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kau ngomongin